Korpus spongium. Korpus spongium merupakan bilik yang fungsi utamanya untuk buang air kecil dan ejakulasi. Uretra. Uretra adalah saluran terakhir sistem reproduksi pria yang merupakan saluran pengeluaran bersama sistem ekskresi atau urin dan sistem reproduksi atau sperma. Kulup atau preputium. Kulup adalah kulit dari selaput lendir mukosa yang menyelubungi ujung penis. Lendir mukosa pada kulit ini akan berfungsi untuk melembabkan ujung penis. Penis adalah organ kelamin pria yang berbentuk bulat panjang, berfungsi untuk kopulasi. Saluran mengeluarkan sperma, urin keluar tubuh. Penis tersusun atas korpus spongium dan juga otot-otot akan berfungsi untuk ekskresi penis. Lubang uretra. Lubang uretra ini menjadi tempat keluarnya sperma maupun urin. Jadi yang membedakan antara sistem reproduksi pria dan wanita adalah bahwa organ reproduksi pria memiliki satu saluran untuk mengeluarkan urin dan sperma, sedangkan pada wanita mempunyai salurannya masing-masing. Kandung kemih merupakan alur kolektif organ pembentuk, pengumpul, dan pengosongan urin. Tulang pubis. Tulang pubis adalah tulang yang berada di bagian bawah pinggul atau tulang kelamin. Kelenjar prostat. Prostat adalah kelenjar aksesoris yang menghasilkan cairan semen yang lebih encer dibandingkan vesikula seminalis. Juga menghasilkan enzim anti gumpal dan senyawa sitrat yang berfungsi sebagai nutrisi bagi sperma. Vesikula seminalis. Vesikula seminalis adalah kelenjar yang berada di atas kelenjar prostat dan berfungsi memproduksi cairan semen yang mengandung fruktosa. Fruktosa ini akan menjadi bahan makanan bagi sperma sehingga menghasilkan energi dan sperma dapat bergerak. Saluran ejakulasi merupakan saluran pendek yang menghubungkan kantung semen dengan uretra. Saluran tersebut mampu menyemprotkan sperma hingga masuk ke uretra dan selanjutnya diejakulasikan keluar. Rektum merupakan bagian dari usus besar yang berada di bagian akhir. Bagian sempit tersebut akan mengarah ke anus untuk saluran sisa makanan. Anus merupakan saluran pendek pada ujung rektum dan menjadi jalur keluarnya feses. Vas deferens. Vas deferens adalah saluran yang menghubungkan dari epididymis menuju kelenjar prostat. Tentunya saluran ini akan dilewati oleh spermatozoa. Epididymis. Epididymis merupakan saluran yang bergulung-gulung berfungsi sebagai tempat transportasi, pematangan, dan penyimpangan sperma sementara. Testis. Testis berfungsi menghasilkan spermatozoa dan hormon testosteron. Testis berjumlah 2 buah atau sepasang yang berada di dalam skrotum. Setelah diproduksi di testis, sperma akan dimatangkan di epididymis. Skrotum. Skrotum adalah kantung dengan otot kremaster yang menyelubungi testis. Fungsinya untuk menyangga dan menjaga kestabilan suhu testis. Jika lingkungan luar hangat, maka otot skrotum akan relaksasi, sehingga testis tampak menggelambir, begitu juga sebaliknya. Ketika lingkungan luar itu dingin, maka otot skrotum akan kontraksi, sehingga testis mendekat ke tubuh. Ovarium. Ovarium bentuknya bulat atau oval. Ovarium ditambah oleh otot sehingga dapat menempel di sisi luar uterus. Isi dari ovarium adalah folikel-folikel yang nantinya akan menjadi ovum. Hal yang menarik adalah bahwa setiap perempuan yang lahir sudah dikaruniai oleh folikel-folikel dengan jumlah tertentunya, biasanya adalah ratusan ribu hingga jutaan. Ketika dia mulai memasuki masa pubertas, maka setiap folikel-folikel ini akan dimatangkan menjadi ovum. Selain memproduksi sel telur, ovarium juga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini dihasilkan berdasarkan siklus ovarium.
Vibria, yaitu rumbai-rumbai seperti tangan posisinya corong ke ovarium. Rumbai-rumbai ini akan menerima sel telur ketika diovulasikan oleh ovarium. Setelah diterima sel telur, akan dilahirkan ke tuba Fallopi. Tuba Fallopi ini akan mengalirkan sel telur menuju uterus. Di dalam tuba Fallopi terdapat banyak sekali silia yang bergerak searah. Nah, fungsinya untuk menggerakkan sel telur. Biasanya di tuba Fallopi terjadi fertilisasi antara sel telur dan sperma. Uterus. Uterus adalah ruangan untuk tempat implantasi dan berkembangnya fetus. Seiring fetus yang semakin besar, uterus juga akan elastis mengikuti besarnya fetus. Uterus terdiri dari 3 lapisan, yaitu premetrium, endometrium, dan myometrium. Fundus. Fundus adalah bagian atas dari uterus. Endometrium. Endometrium adalah lapisan yang paling dalam. Lapisan ini setiap bulan akan terjadi penebalan untuk mempersiapkan apabila terjadi fertilisasi embrio. Akan melakukan implantasi pada lapisan ini. Jika tidak terjadi fertilisasi, maka penebalan dari lapisan ini akan rusak dan luruh, kemudian akan keluar sebagai darah menstruasi. Myometrium. Myometrium ini adalah lapisan pada bagian tengah yang terdiri dari 3 lapis otot polos. Dan kemudian ada perimetrium. Dia adalah lapisan yang paling terluar. Cervix. Cervix adalah mulut uterus yang akan membuka jika terjadi kontraksi. Vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan antara organ reproduksi bagian luar ke organ reproduksi bagian dalam. Inilah saluran yang menjadi jalan ketika bayi lahir, darah menstruasi keluar, dan tempat kopulasi.